Hai, hari ini saya mau kasih lihat mini greenhouse indoor saya. Sebenarnya tanaman-tanaman seperti pilo, anthurium, monstera itu bisa hidup sih di dalam low light, cahaya yang sedikit. Cuman ya kualitasnya nggak akan sebagus tanaman yang kita taruh di luar. Kayak manusia aja bisa hidup walaupun makan sama minumnya sedikit, cuman pasti pertumbuhannya jadi jelek gitu. Nah, ini biasanya saya taruh di area yang banyak cahaya. Nah, kalau area yang gelap begini, nah biasanya agak sulit dan sering tanamannya jadi mati. Jadi untuk menyiasatinya saya biasanya pakai lemari seperti ini. Jadi dengan lemari ini kita usahakan tanaman-tanaman ini berada seperti di habitat aslinya di hutan sana gitu. Kita atur anginnya, kelembabannya, dan cahayanya. Nah ini lemarinya saya beli di IKEA, judulnya Fabricor. Saya suka karena dia atasnya juga ada lubang kacanya tuh. Jadi bisa dapat lampu dari atas tembus ke bawah. Nah ini sebenarnya dia ada 2 rak ya. Saya pakai rak paling atasnya aja tuh. Yang di bawahnya saya pengen space-nya bisa lebih luas. Jadi saya copot. Gak ada rak yang di tengah ini. Nah si papan ini juga bukan bawaan dari lemarinya. Jadi saya tambah lagi, belinya juga di IKEA. Dia bolong-bolong. Nah, bisa diisi perintilan-perintilan kayak gini nih, tuh lucu kan? Ini juga ada di IKEA perintilannya, ada yang kotak, ada yang persegi buat mau naro pot kecil-kecil. Tuh. Jadi bisa disusun-susun, diatur di mana kamu mau naro potnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini kita harus sesuaikan dengan keadaan di alamnya. Nah, di sini saya pakai humidifier. Ini murah sih, di Tokopedia atau di Shopee ada. Tuh, tinggal dipencet Nah, keluar uapnya gini, nggak terlalu banyak. Biasanya saya pakai air destilasi. Kenapa pakai air destilasi? Karena air destilasi itu kan didapatkan dengan cara penguapan. Jadi sifatnya hampir sama dengan air hujan gitu. Nah, air ini disedot sama kipas. Nah, kipasnya mengalirkan uapnya kemana-mana. Tuh. Ini kipasnya saya beli di Miniso sih, murah. Sorry, udah jelek. Tuh. Miniso. Tinggal ditempel di dindingnya. Oke, kelembapan sudah, angin sudah, lalu yang paling penting adalah cahaya. Ini saya pakai grow light yang broad spectrum, karena kalau yang terlalu ungu-ungu itu suka sakit di mata, dan untuk itu nanti kita bahas sendiri ya tentang grow light ya. Nah, untuk ngecek kita pakai alat ini tuh. Ini sebenarnya nggak terlalu akurat sih, tapi lumayan ngebantu lah untuk kita bisa monitor keadaan di dalam mini greenhouse kita. Biasanya untuk di sini saya suka banget masukin tanaman yang daunnya kayak anthurium warok ini loh, daunnya velvety gitu. Mereka biasanya suka sama kelembaban yang tinggi dan gak suka terlalu panas, kadang suka jadi gosong. Jadi supaya mempertahankan daunnya tetap bagus, mereka ada di sini. Tinggal kamu mix and match deh, mau isi apa aja gitu. Kalau saya biasanya yang di bawah yang daun hijau-hijau, yang di atas itu daun yang warnanya banyak variegatanya. Jadi untuk tanaman indoor saya bukannya bilang harus pakai ini ya, cuman yang seperti tadi saya bilang, seperti manusia dengan gizi yang jelek, vitamin yang jelek, makan sedikit, minum sedikit tetap bisa tumbuh. Tapi kualitas tumbuhnya seperti apa gitu, sama seperti tanaman. Nah,
Dan juga kadang-kadang tanaman-tanaman yang baru dicaca atau yang perlu perhatian khusus setiap hari saya taruh di sini, jadi saya bisa lihat perkembangannya dan nggak kelewat gitu. Misalnya mereka ada masalah di akarnya atau ada busuk akar atau apa, saya bakalan bisa tanganin dengan cepat dibandingin kalau saya taruh di luar suka nggak ketahuan tiba-tiba mati gitu. Ini juga nih salah satunya nih yang lagi kurang sehat, saya taruh di sini. Nah ini juga baru dicaca, lihat udah 3 hari akarnya langsung kelihatan. Tuh. Jadi lemarinya transparan, potnya juga transparan. Jadi dari jauh saya bisa lihat mana-mana tanaman yang sehat. Jadi saya bisa pulang terus lihat dari jauh aja, kalau nggak sempet capek banget tinggal ngintip-ngintip dikit, oh oke, aman gitu. Nah ini yang ringki-ringki nih tuh, saya menjaga supaya janda bolong saya yang putih-putih kayak gini nih tetap bisa tumbuh cepat, karena biasanya mereka kalau terlalu kurang hijaunya pertumbuhannya lambat. Jadi mesti banget taruh di sini, kelembabannya bagus dan mereka nggak gosong, terus dalam sebulan bisa tumbuh 2-3 daun gitu. Nah, kenapa harus menggunakan humidifier? Gimana menggunakannya? Lalu kenapa harus pakai kipas angin? Kenapa sih sirkulasi udara penting? Terus kenapa harus pakai grow light? Grow light apa yang cocok? Jenis grow light apa yang cocok? Berapa jarak antara grow light dengan tanaman? Kalau kamu masih penasaran, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Intinya kita berusaha supaya tanaman-tanaman ini di dalam kondisi semirip mungkin dengan habitatnya di hutan sana gitu, supaya pertumbuhannya bisa semaksimal mungkin. Nah, yang paling saya suka lagi adalah dia bisa dikunci tuh, jadi bebas maling, karena sekarang katanya banyak maling tanaman. Dan dia juga kerennya karena ada kaca atasnya, kita bisa nontonin tanaman dari atas tanpa harus buka lemari tuh. Di luar kamu juga bisa ngecek berapa kadar kelembapannya. Nah setelah beberapa waktu naikkan tuh, jadi 87% ini cukup ideal untuk tanaman aroid. Sedangkan untuk melihat intensitas cahaya di suatu tempat, kita bisa pakai alat yang namanya luxmeter. Jadi tanaman kan ada yang bisa di low light, medium light, sama harus yang bright light. Nah ini bisa bantu untuk penempatan tanaman di area-area tertentu gitu. Kelihatan kan di dalam sini dia naik. Walaupun alat luxmeter ini memang kurang efektif sih untuk menghitung intensitas cahaya grow light untuk menentukan kualitas grow light, karena dia hanya bisa menghitung spektrum cahaya yang mudah ditangkap oleh mata manusia, sedangkan grow light itu banyak spektrum biru dan merah. Udah ya, bosen kebanyakan teori. Oke deh, kita udahan dulu ya. Nanti kita bahas satu-satu lebih dalam di video-video selanjutnya. Dadah.